Dua tokoh besar Nusantara yang tak terkalahkan, bertemu dalam satu pertarungan dahsyat. Gajah Mada, sang patih cerdik dari Majapahit, berhadapan dengan Kebo Iwa, ksatria perkasa dari Bali. Siapa yang akan menjadi pemenang? Mari kita telusuri kisah yang penuh strategi, pengkhianatan, dan pengorbanan ini. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kisah epik Nusantara yang akan selalu kami hadirkan untuk Anda. Di tanah Nusantara abad ke-14, dua kerajaan besar berdiri dengan kebanggaannya, Majapahit di Jawa dan Bali dengan ksatria sakti Kebo Iwa. Pertemuan dua kekuatan besar ini bukan hanya tentang perang, tetapi tentang adu kecerdikan dan kesaktian. Kisah ini menjadi legenda, karena meskipun Gajah Mada kalah dalam kekuatan fisik, ia menemukan cara licik namun cerdas untuk menaklukkan lawannya. Di bumi Nusantara abad ke-14, lahirlah dua sosok besar yang kelak akan dikenang sepanjang masa, Kebo Iwa dari Bali dan Gajah Mada dari Majapahit. Mereka berasal dari tanah yang berbeda, dengan jalan hidup yang berbeda pula, namun takdir mempertemukan keduanya dalam satu kisah yang penuh darah, air mata, sekaligus kebesaran. Kebo Iwa, sejak kecil, sudah menunjukkan tanda-tanda keperkasaan yang tidak biasa. Tubuhnya besar, ototnya keras seperti baja, dan tenaganya jauh melampaui manusia pada umumnya. Konon, ketika ia masih kanak-kanak, ia mampu mengangkat batu seberat puluhan kati seorang diri, sesuatu yang bahkan orang dewasa pun tak sanggup melakukannya. Rakyat Bali melihatnya bukan sekadar manusia, melainkan anugerah dari para dewa untuk menjaga tanah mereka. Bagi mereka, Kebo Iwa adalah tameng yang mampu melindungi pulau dari segala ancaman. Di sisi lain, di tanah Jawa, lahir seorang anak bernama Gajah Mada. Ia tidak memiliki tubuh raksasa seperti Kebo Iwa. Ia tidak dikenal karena kekuatan fisiknya, melainkan karena ketajaman pikirannya. Sejak muda, Gajah Mada pandai membaca situasi, selalu tenang, penuh perhitungan. Ia tidak mencari kemenangan dengan otot, melainkan dengan strategi. Ketika remaja, Gajah Mada mulai meniti jalan sebagai prajurit, hingga akhirnya namanya harum di telinga Raja Majapahit karena keberaniannya menumpas pemberontakan Rakuti. Dari situlah ia diangkat menjadi patih, sebuah jabatan yang kelak akan memberinya kuasa besar atas jalannya kerajaan. Kebo Iwa dan Gajah Mada adalah dua pribadi yang sangat berbeda. Kebo Iwa adalah ksatria sejati, tulus, setia, tanpa tipu daya. Sedangkan Gajah Mada adalah negarawan, cerdik, licik bagi lawan, namun setia pada sumpahnya untuk menyatukan Nusantara. Meski berasal dari dua dunia yang berbeda, keduanya sama-sama memikul takdir besar. Bagi Bali, Kebo Iwa adalah benteng terakhir, sosok yang membuat Majapahit gentar. Bagi Majapahit, Gajah Mada adalah ujung tombak, pemegang sumpah palapa, yang bertekad menaklukkan seluruh kepulauan. Dan ketika cita-cita Gajah Mada untuk menundukkan Bali bertemu dengan kesetiaan Kebo Iwa untuk melindungi tanah kelahirannya, sejarah pun menuliskan babak baru, pertarungan dua tokoh besar yang akan mengubah wajah Nusantara selamanya. Setelah menaklukkan banyak wilayah, Majapahit berdiri tegak sebagai kerajaan terkuat di Nusantara. Di bawah kepemimpinan Raja Tribuana Tunggadewi, dan dengan Gajah Mada sebagai patih Amangkubumi, satu cita-cita besar dideklarasikan, Sumpah Palapa. Dalam sumpah itu, Gajah Mada bersumpah tidak akan menikmati palapa, segala kenikmatan duniawi, sebelum seluruh wilayah Nusantara bersatu di bawah Panji Majapahit. Namun, satu pulau masih menjadi duri yang tak bisa dicabut, Bali. Pulau itu berdiri teguh, dengan benteng alamnya, budaya yang kuat, dan terutama, sosok sakti bernama Kebo Iwa. Majapahit berulang kali mengirim pasukan untuk menundukkan Bali. Namun apa yang terjadi? Setiap kali ribuan prajurit Majapahit menginjakan kaki di tanah Bali, mereka pulang dengan kekalahan yang memalukan. Kebo Iwa berdiri di garis depan, dengan tubuh raksasanya, memporak-porandakan barisan lawan hanya dengan kekuatan tangan kosong. Konon, sekali hempasan tangannya bisa meruntuhkan formasi puluhan prajurit sekaligus. Bagi rakyat Bali,
Kemenangan-kemenangan itu adalah bukti bahwa tanah leluhur mereka tidak akan pernah tunduk pada kekuasaan asing. Mereka percaya, selama Kebo Iwa ada, Majapahit tak akan pernah bisa menguasai Bali. Namun bagi Gajah Mada, hal ini adalah sebuah tantangan besar. Setiap kekalahan Majapahit menambah tekanan baginya. Ia tahu, Sumpah Palapa tidak akan pernah bisa terpenuhi jika Bali tetap berdiri bebas. Di dalam dirinya, lahir sebuah tekad baru. Kebo Iwa harus ditaklukkan, dengan cara apapun. Tetapi Gajah Mada juga sadar, dengan kekuatan fisik saja, hal itu mustahil. Ia sudah mendengar kisah tentang bagaimana Kebo Iwa menghancurkan puluhan prajurit dalam sekali serangan. Ia tahu, berhadapan langsung hanya akan membuat dirinya hancur sebelum sempat menjalankan sumpahnya. Maka, di titik inilah Gajah Mada mulai berpikir bukan dengan pedang, tetapi dengan akalnya. Ia mulai menyusun rencana, strategi, bahkan tipu daya, demi menundukkan sang ksatria Bali. Pertarungan ini bukan lagi sekadar perang antara dua kerajaan. Ini adalah pertemuan antara kekuatan otot yang tidak tertandingi, melawan kecerdikan otak yang licin dan penuh siasat. Dan semakin hari, semakin jelas bagi rakyat Majapahit, bahwa untuk bisa menguasai Bali, mereka tidak cukup membawa ribuan pasukan. Mereka membutuhkan satu hal yang lebih mematikan, akal bulu sang patih Gajah Mada. Akhirnya, hari itu tiba. Setelah sekian lama saling berhadapan melalui pasukan, kini takdir mempertemukan dua tokoh besar Nusantara dalam satu gelanggang yang sama. Patih Gajah Mada, sang pemersatu Majapahit, berhadapan langsung dengan Kebo Iwa, ksatria raksasa penjaga Bali. Pertemuan ini bukanlah sekadar duel biasa. Ini adalah adu harga diri, adu kekuatan, dan adu kecerdikan. Bagi Majapahit, kemenangan Gajah Mada berarti pintu untuk menundukkan Bali. Bagi rakyat Bali, kemenangan Kebo Iwa berarti kehormatan dan kebebasan tetap terjaga. Di sebuah lapangan luas, rakyat berkumpul menyaksikan pertemuan itu. Matahari terik membakar bumi, namun ketegangan yang menyelimuti jauh lebih panas daripada sinar mentari. Kebo Iwa berdiri tegak, tubuhnya menjulang bagai gunung, ototnya mengeras laksana batu karang. Sementara Gajah Mada, meski jauh lebih kecil, berdiri dengan wajah tenang, tatapannya tajam penuh perhitungan. Dentuman gong terdengar, tanda pertarungan dimulai. Kebo Iwa maju dengan langkah berat. Setiap pijakannya membuat tanah bergetar, debu mengepul ke udara. Dengan sekali teriakan, ia melompat, tangannya yang sebesar batang pohon menghantam ke arah Gajah Mada. Boom! Tanah bergetar hebat, dan Gajah Mada terhempas ke belakang, nyaris kehilangan keseimbangan. Penonton terperanjat. Kekuatan Kebo Iwa sungguh di luar nalar manusia. Sekali serangan saja sudah cukup untuk mematahkan tubuh lawan yang lemah. Namun Gajah Mada bukanlah orang biasa. Ia sigap, bangkit, dan kembali menatap lawannya dengan senyum tipis. Ia tahu, dalam hal tenaga, dirinya bukan tandingan. Maka ia memilih bertahan, menghindar, memancing kemarahan Kebo Iwa. Pertarungan berlanjut. Kebo Iwa menyerang berkali-kali. Tinju raksasanya menghantam tanah, membuat lubang-lubang besar. Tendangannya merobohkan pohon-pohon di sekitar arena. Sementara Gajah Mada terus bergerak lincah, berlari, mengelak, dan mencari celah. Hadapilah aku dengan jantan, patih Majapahit. Teriak Kebo Iwa, suaranya menggelegar bagai guntur. Namun Gajah Mada tetap bertahan dengan strategi. Ia tidak menyerang balik, hanya menunggu kesempatan. Benturan demi benturan membuat tanah lapang itu hancur. Rakyat Bali bersorak tiap kali Kebo Iwa melancarkan serangan. Mereka yakin, sebentar lagi patih Majapahit itu akan hancur berkeping-keping. Tetapi di sisi lain, rakyat Majapahit menatap dengan cemas, sebab mereka tahu, Gajah Mada sedang menyembunyikan sesuatu. Pada titik ini, semua orang sadar. Dalam hal kekuatan murni, Gajah Mada sudah kalah telak. Namun permainan belum selesai. Sebab patih yang satu ini tidak pernah mengandalkan otot, melainkan akal dan tipu daya.
Pertarungan yang mengguncang tanah ini hanyalah awal dari strategi yang jauh lebih besar. Pertarungan yang berlangsung lama akhirnya membuat rakyat Bali sadar, Kebo Iwa memang tidak terkalahkan dalam hal tenaga. Setiap pukulan dan hentakan kakinya mampu mengguncang bumi. Gajah Mada berkali-kali hampir tumbang, namun selalu bangkit dengan wajah tenang. Bukan karena ia kuat menahan serangan, tetapi karena ia menyimpan sebuah rencana. Di dalam hati, Gajah Mada sudah mengambil keputusan. Aku tak bisa mengalahkan Kebo Iwa dengan otot. Jika Majapahit ingin menguasai Bali, aku harus menundukkannya dengan akal. Mungkin ini akan terlihat licik, tapi sumpahku harus kutunaikan. Setelah berhari-hari bertarung, Gajah Mada akhirnya mengubah pendekatannya. Ia mulai meredakan ketegangan. Dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, ia berkata, "Wahai Kebo Iwa, engkau ksatria sejati. Tak ada satupun di Nusantara ini yang mampu menandingi kekuatanmu. Mengapa kita harus terus bertarung dan membuat rakyat menderita? Bukankah lebih baik kita bersaudara, membangun negeri ini bersama-sama?" Kebo Iwa, dengan hati yang tulus, terdiam mendengar perkataan itu. Ia melihat lawannya bukan lagi sebagai musuh, melainkan sebagai seorang patih yang juga mencintai tanah airnya. Hatinya luluh. Ia percaya pada ketulusan Gajah Mada. Tak lama kemudian, Gajah Mada mengusulkan satu hal. Bali sedang membutuhkan bangunan suci yang lebih kokoh, pura yang lebih agung. Majapahit akan membantu. Marilah kita bekerja sama. Engkau dengan kekuatanmu, dan kami dengan tenaga rakyat kami. Kebo Iwa tersenyum. Ia melihat ajakan itu sebagai tanda perdamaian. Ia pun setuju, tanpa sedikit pun curiga bahwa di balik senyum Gajah Mada tersembunyi niat yang berbahaya. Maka dimulailah pembangunan sebuah pura besar. Kebo Iwa turun langsung ke lapangan, memimpin pekerjaan, mengangkat batu bata yang berat seolah hanya seukuran daun. Rakyat Majapahit pura-pura membantu, namun diam-diam mengikuti perintah rahasia dari Gajah Mada. Hari itu, Gajah Mada mengusulkan agar dibuat sumur besar di tengah lokasi pembangunan, sebagai tempat mengambil air dan menyiapkan bahan bangunan. Kebo Iwa, dengan tubuhnya yang raksasa, turun ke dalam sumur itu untuk menyusun batu bata dari bawah. Ia bekerja dengan sepenuh hati, tanpa sedikit pun rasa curiga. Namun inilah momen yang ditunggu Gajah Mada. Ketika Kebo Iwa sedang sibuk di dalam sumur, Gajah Mada memberi isyarat kepada prajurit Majapahit. Dengan cepat, mereka menurunkan batu bata, menutup mulut sumur itu sedikit demi sedikit. Awalnya Kebo Iwa mengira ini bagian dari pekerjaan. Ia tetap bekerja, menyusun batu bata dengan penuh semangat. Namun semakin lama, ia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Cahaya matahari dari atas sumur semakin kecil, udara semakin sesak, dan tumpukan batu bata semakin rapat. Kebo Iwa menengadah, berteriak dengan suara yang menggelegar. "Apa yang kalian lakukan? Bukankah kita sedang membangun pura bersama?" Namun suara itu tenggelam dalam gemuruh batu bata yang terus dijatuhkan dari atas. Prajurit Majapahit bekerja cepat, menutup sumur itu sepenuhnya. Kebo Iwa mengamuk di dalam. Ia menghantam dinding sumur dengan pukulan keras, membuat tanah bergetar. Namun lubang itu sudah terlalu dalam, dan tumpukan batu bata terlalu kuat untuk dihancurkan. Meskipun ia memiliki tenaga raksasa, ia tetap seorang manusia. Nafasnya mulai sesak, tenaganya terkuras. Dari kejauhan, Gajah Mada menatap dengan wajah dingin. Ia tahu, keputusannya akan dikenang sebagai licik, bahkan kejam. Namun bagi dirinya, inilah satu-satunya cara untuk menaklukkan Bali, demi mewujudkan Sumpah Palapa. Babak licik ini menjadi akhir dari sebuah persaudaraan yang baru saja lahir. Kebo Iwa, sang ksatria perkasa yang tidak terkalahkan di medan perang, kini terjebak dalam tipu daya. Dan sebentar lagi, sejarah Nusantara akan mencatat tragedi besar, gugurnya pahlawan Bali di tangan strategi Gajah Mada. Suasana di sekitar sumur berubah mencekam. Rakyat Bali yang awalnya ikut membantu pembangunan pura mulai curiga.
Mereka melihat prajurit Majapahit bekerja terlalu cepat, menutup mulut sumur dengan batu bata tanpa memberi kesempatan Kebo Iwa keluar. Namun semuanya sudah terlambat. Di dalam sumur, Kebo Iwa mengamuk. Dengan pukulan dahsyatnya, ia mencoba menghancurkan dinding sumur. Suara dentuman terdengar sampai jauh. Tanah bergetar seolah gunung meletus. Namun semakin lama, kekuatannya terkuras. Oksigen di dalam sumur semakin menipis. Napasnya tersengal, tubuhnya yang raksasa mulai melemah. Dengan suara menggelegar, Kebo Iwa berteriak untuk terakhir kalinya. Gajah Mada, jika ini jalanmu, lakukanlah. Aku kalah bukan karena lemah, tapi karena kau menggunakan tipu daya. Ingatlah, sejarah akan mencatat bahwa aku gugur dengan kehormatan, bukan dengan kekalahan. Teriakan itu menjadi gema terakhir dari dalam sumur. Tak lama kemudian, suara dentuman berhenti. Tubuh raksasa itu terdiam selamanya, terkubur di bawah tumpukan batu bata. Rakyat Bali menangis. Sang pelindung, sang ksatria, sosok yang mereka percaya tidak akan terkalahkan oleh siapapun, akhirnya gugur, bukan di medan perang, melainkan karena tipu muslihat. Sementara pasukan Majapahit bersorak. Mereka tahu, dengan wafatnya Kebo Iwa, pintu menuju penaklukan Bali kini terbuka lebar. Gajah Mada berdiri memandang sumur itu dengan wajah tegas, namun hatinya bergejolak. Ia berhasil menyingkirkan lawan terkuatnya, tetapi ia tahu caranya akan selalu dikenang sebagai licik dan penuh pengkhianatan. Namun bagi Gajah Mada, tidak ada jalan lain. Sumpah Palapa harus ditepati, dan Bali harus masuk ke dalam pelukan Majapahit. Beberapa waktu setelah peristiwa itu, Bali pun akhirnya tunduk pada Majapahit. Kerajaan yang dulu tak tergoyahkan itu kini menjadi bagian dari Nusantara yang dipersatukan. Namun bagi rakyat Bali, luka itu tidak pernah hilang. Nama Kebo Iwa selalu dikenang sebagai pahlawan sejati, ksatria yang gugur karena ketulusan dan keberaniannya. Dengan kejatuhan Kebo Iwa, berakhirlah duel terbesar antara otot dan otak dalam sejarah Nusantara. Kekuatan fisik yang luar biasa memang mampu menggetarkan bumi, tetapi strategi yang licik bisa menundukkan bahkan raksasa paling perkasa. Kisah ini menjadi pelajaran, bahwa dalam sejarah, kemenangan tidak selalu milik yang kuat, melainkan milik mereka yang paling cerdik, meski kadang harus dibayar dengan pengkhianatan. Demikianlah akhir dari kisah besar pertarungan antara Gajah Mada dan Kebo Iwa. Dua tokoh yang sama-sama membawa kebesaran tanah airnya, akhirnya dipertemukan dalam takdir yang pahit. Kebo Iwa, ksatria tulus nan perkasa dari Bali, gugur bukan karena kalah dalam duel, melainkan karena terjebak dalam strategi licik. Sementara Gajah Mada, patih cerdik dari Majapahit, berhasil menunaikan sumpahnya menyatukan Nusantara, meski harus menanggung beban moral bahwa kemenangannya tidak diperoleh dengan cara ksatria. Kisah ini memberi pelajaran berharga bagi kita, bahwa kekuatan fisik sehebat apapun tetap memiliki kelemahan, bahwa kecerdikan bisa mengalahkan otot, meski kadang harus mengorbankan kejujuran, dan bahwa dalam sejarah, setiap kemenangan selalu menyisakan luka, baik bagi pihak yang menang maupun yang kalah. Hingga hari ini, nama Kebo Iwa tetap harum di Bali, dikenang sebagai pahlawan sejati. Dan nama Gajah Mada tetap diagungkan di Nusantara, sebagai pemersatu wilayah. Dua tokoh yang berbeda jalan, namun sama-sama meninggalkan jejak abadi dalam sejarah bangsa. Sahabat sejarah, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kejayaan sering lahir dari pengorbanan. Namun, cara yang kita tempuh untuk mencapai tujuan akan selalu dikenang sepanjang masa. Tangan menunjuk kanan jika kalian suka dengan kisah epik Nusantara seperti ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena masih banyak kisah penuh hikmah yang akan kami hadirkan untuk menemani perjalanan sejarah kita bersama.